warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita lupa bahwa sekolah sejatinya bukan hanya tempat belajar membaca dan berhitung, tetapi juga tempat belajar menjadi manusia yang adil dan penuh empati. Awal tahun 2025 muncul sebuah video yang tersebar luas di media sosial. Video itu direkam di sebuah sekolah dasar di kota Medan. Isinya menunjukkan seorang anak duduk di lantai kelas selama pelajaran berlangsung. Namanya Mahesa, umurnya baru 10 tahun, duduk di bangku kelas 4 SD, tetapi dia harus merasakan pahitnya diskriminasi di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar. Selama 3 hari berturut-turut, Mahesa disuruh duduk di lantai kelas, bukan karena dia nakal, bukan karena dia mengganggu pelajaran, tetapi karena dia belum membayar SPP, Rp180.000. Gurunya, Ibu Haryati, tidak memberikan izin untuk duduk di kursi. Mahesa harus duduk di lantai dari pagi sampai siang selama pelajaran berlangsung. Ibunya, Bu Kamelia, mengetahui kejadian itu dan merekam kondisi Mahesa secara diam-diam. Video itu pun menjadi viral dan masyarakat luas mengacam tindakan sang guru. Akhirnya guru tersebut dibebas tugaskan. Tapi permasalahan tidak selesai sampai di sana. Karena ini bukan hanya mengenai satu guru yang salah langkah. Hal ini berkaitan dengan sistem yang gagal melindungi anak-anak yang lemah secara ekonomi. Sistem yang terkadang malah mempermalukan mereka. Padahal kalau kita berbicara mengenai etika profesi guru, jelas banget guru itu tugasnya mendidik, bukan menghukum. Apalagi menghukum karena kemiskinan. Anak-anak seperti Mahesa, mereka sebenarnya itu butuh dipeluk, bukan dijatuhkan harga dirinya. Dan kalau kita lihat dari teori Bourdieu, sekolah itu bukan tempat netral. Pendidikan seringkali ikut memperkuat ketimpangan sosial. Anak-anak dari keluarga berada terkadang lebih dimudahkan, sementara mereka yang kurang mampu harus berjuang 2 kali lipat, bahkan buat sekedar duduk di kursi. Ironis memang, sekolah yang seharusnya menjadi ruang pembebasan malah menjadi tempat diskriminasi. Belum lagi dampaknya kepada Mahesa, dipermalukan di depan teman-teman bisa membuat dia kehilangan kepercayaan diri, malas masuk sekolah, atau mungkin bahkan trauma. Dari segi hukum, ini juga merupakan suatu pelanggaran. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Latar belakang ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan untuk memperlakukan anak secara berbeda. Dan saya pribadi sebagai seorang muslim, ketika kita melihat bahwa nilai-nilai agama di Islam itu mengajarkan kasih sayang, keadilan sosial, dan empati, bahkan Rasulullah pun sangat menghormati anak yatim dan fakir miskin. Maka ketika sekolah yang seharusnya membawa nilai moral justru gagal menerapkannya, tentu ini sangat memprihatinkan. Yang lebih menyedihkan, masih banyak sekolah yang belum memiliki sistem atau kebijakan yang jelas untuk membantu siswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan. Tidak ada SOP, tidak ada pendekatan yang manusiawi. Akibatnya semua bergantung pada satu orang, yang mungkin bisa saja keliru. Seharusnya sekolah memiliki skema bantuan yang jelas, memberikan pelatihan karakter bagi guru, serta menanamkan budaya empati dalam lingkungan pendidikan. Karena hari ini mungkin Mahesa yang harus duduk di lantai, tapi besok bisa saja anak lain yang mengalami hal yang sama, karena sistemnya yang belum berubah. Dan yang paling penting dari semua ini adalah anak-anak seperti Mahesa juga memiliki hak untuk belajar, untuk duduk di kursi, untuk dihargai, bukan dipermalukan. Apa yang dialami Mahesa bukan hanya kesalahan satu guru, tapi cermin retak dari wajah pendidikan kita. Selama sekolah masih melihat kemampuan ekonomi sebagai syarat untuk dihormati, dan selama belum ada sistem yang adil untuk semua, maka akan terus ada Mahesa-Mahesa lain yang dikorbankan dalam diam. Kita tidak hanya bisa merasa iba lalu melupakannya begitu saja. Kita butuh perubahan. Sekolah harus memiliki kebijakan anti diskriminasi yang tegas. Harus ada sistem yang manusiawi untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Guru juga memerlukan pelatihan karakter yang membentuk empati dan kepekaan terhadap anak. Jika sekolah gagal menjadi ruang yang aman bagi semua anak, maka kita juga gagal sebagai masyarakat, sebagai manusia, dan juga sebagai pendidik. Karena setiap anak, termasuk Mahesa, layak mendapatkan tempat, bukan di lantai, tapi di tengah, diakui, dihargai, dan diberi kesempatan untuk tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.